1年前，少主吞圣剑。看来这家伙的灵魂很强。达尔没事儿。好呀！但是你想杀我，我承认你很强。这怎么可能？日四树大帝，一切照旧，有话好说，不要伤了我，都别想离开永恒仙宗。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan udah pada nungguin kan sama si Dewa Pakboy. Iya, Mimin juga sih. Udah gak sabar soalnya. Mimin yakinkan pertarungan kali ini bakal cukup epic dan memuaskan. Mantap. So langsung saja kita masuk dulu ke part sebelumnya, di mana kita sudah melihat si Dewa Pakboy yang akhirnya bertemu dengan sang mantan tunangannya yang ada di part-part awal guys, alias Nan Kong Yuqin. Wow. Di sini entah kenapa si Nan Kong Yuqin memberikan tatapan jijik dan kesal kepada Tan Yun. Apa jangan-jangan dia dikasih pil pelupa juga ya? Sampai-sampai kayak gitu kepada Tan Yun guys. Kita bakal tahu nanti. Selain itu, Tan Yun juga akan melawan anaknya ketua sekte Ruyan Wuqi yang bernama Ruyan Chen. Dipanggil juga Chen guys. Diketahui juga kalau Chen ini berada di peringkat 10 daftar abadi gerbang dalam sekte mereka. Sepertinya kuat sih. Semua orang bersorak untuk membantai si Tan Yun demi membalaskan dendam senior Chantian mereka nih. Tentu itu bakal dituruti oleh Chen sehingga tanpa perlu basa-basi, pertarungan pun terjadi. Adu tinju pertama mereka berhasil membuat semua orang di sana hampir terpental guys. Tangan Chen terluka lumayan parah dampak dari adu kekuatan itu. Sementara Tan Yun hanya kelelahan. Setelah itu, Chen yang emosi langsung mengeluarkan kekuatan jiwa binatangnya guys. Dengan ini kekuatan serangannya 10 kali lipat dari biasanya. Hanya menyadari itu juga mulai serius sehingga tanpa basa-basi adu tinju untuk kedua kalinya pun terjadi. Tapi yang kali ini tinjunya Chen lebih kuat sehingga kita pun masuk ke intro. Adu kekuatan hanya melawan Chen masih terjadi, masih berlangsung. Dampaknya sangat luar biasa sampai mengeluarkan cahaya emas bercampur merah guys. Ini adalah adu kekuatan antar kekuatan jiwa. Saking kuatnya orang-orang di sana sampai merasakan dampaknya. Bahkan kedua ketua sekte itu juga merasakan dampak dahsyat dari serangan itu. Apalagi si Xiao guys, dia semakin khawatir akan kondisinya Tan Yun. Tapi di sini si Ruyan Wuqi sempat tersenyum sedikit, seakan-akan dia tahu dan senang kalau anaknya lebih kuat. Namun perlahan sudah mulai nampak guys, siapakah pemenang dari adu kekuatan ini. Dan Chen yang mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara Dewa Pakboy yang masih sehat walafiat bahkan bisa tersenyum. Sehingga tanpa basa-basi, Dewa Pakboy memperkuat tinjunya dan mementalkan Chen Tentu ini masih jauh dari kata selesai. Itu juga membuat Chen terbingung-bingung. Seorang murid tukang di ranah jiwa janin tingkat 9, bagaimana mungkin sekuat ini? Aku tidak percaya. Dia pun mempersiapkan salah satu teknik rahasianya yang bisa dikatakan adalah salah satu teknik pamungkas dari Chen yaitu tubuh suci jiwa darah. Dewa Pakboy yang sempat ingin menyerang juga terpental mundur dampak dari kekuatannya guys.
Sepertinya kali ini bakalan menjadi semakin epik nih. Dikatakan sekitar setahun yang lalu, sang tuan muda Chen Er mengandalkan tubuh suci jiwa darah ini ditambah buku rahasia jiwa darah untuk menjadi peringkat ke-10 dalam daftar peri abadi. 登上了仙榜第10位，少主就是凭借血魂圣体，血魂圣体，少。 Tentu setelah dia mengeluarkan teknik ini mengartikan kalau dirinya benar-benar marah guys. Tapi di sisi lain kita melihat Han Yun yang bisa membuat Chen Er sampai mengeluarkan teknik ini mengartikan kalau Han Yun sudah lumayan kuat. Namun ada juga dari mereka yang percaya ketika tubuh suci jiwa darah ini dikeluarkan, maka Han Yun bakalan auto meninggoy menjadi debu. Kita lihat saja nanti ya guys. Sehingga transformasi tubuh suci jiwa darah pun selesai sempurna. Di mana tubuh Chen Er itu semuanya berlapiskan kristal merah guys. Wow, boleh juga nih. Itu membuat Tan Yu dan para murid tukang mulai khawatir menyadari kekuatan Chen Er yang meningkat drastis. Begitu juga dengan Xiao dan Roshi yang semakin khawatir sama Tan Yin guys. Jelas kalau transformasi ini cukup membuat Han Yun sedikit terkejut. Dia memperhatikan sejenak dan menilai kalau Chen Er ini memiliki jiwa yang cukup kuat. Karena sebenarnya teknik darah Chen Er ini melahap semua hal dengan jiwanya guys, dan memurnikan tubuh dengan darah. Sehingga jelas kalau teknik ini membutuhkan jiwa yang sangat kuat agar tidak lepas kendali guys. Chen Er tanpa basa-basi langsung menyerang, sehingga pertempuran pun terjadi. Bahkan tendangan madunya si Tan Yun sekarang gak berefek dan malah dipentalkan sama Chen Er begitu mudah. Ini mengartikan kalau kekuatan fisik biasa udah gak cukup untuk melawan Chen Er guys. Di sisi lain, Ruyan Wuqi mulai khawatir anaknya bakal lepas kendali karena teknik rahasia ini dan memanggil nama anaknya guys. Tapi Chen Er memastikan untuk tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Tidak lama dari itu, Han Yun muncul dan menjawab, "Apa kau yakin bakal baik-baik saja?" Sehingga tuar. Serangan Han Yun lagi-lagi dia hindari guys. Sepertinya tidak hanya kekuatan fisik saja yang meningkat, tetapi kecepatan Chen Er itu juga meningkat drastis. Serangan kembali dilancarkan dan lagi-lagi tidak mengenainya. Chen Er sempat kabur sebentar dan menghindari semua serangan Han Yun. Tapi kali ini gantian guys. Chen Er pun menggunakan langkah hantunya dan langsung muncul di hadapannya Han Yun. Adu kekuatan kembali terjadi. Tapi anehnya di sini, Han Yun berhasil menahan serangan itu, bahkan tidak hanya menahannya guys. Dia juga mengeluarkan kekuatan tubuh Hong Meng-nya dan menghancurkan tinju milik Chen Er. Itu berhasil membuat Chen Er terluka parah. Tapi di satu sisi, Xiao khawatir bukan main. Yang ternyata nggak hanya Chen Er yang terluka parah guys. Tapi kita juga diperlihatkan tangan kanannya Han Yun juga terluka bersimbah darah. Padahal kita tahu tubuh Hong Meng-nya itu cukup keras guys, tapi bisa terluka juga ya. Namun pertarungan masih jauh dari kata selesai, sehingga serangan kembali dilancarkan. Lagi-lagi Chen Er menghindari serangannya, tapi kali ini dia membalas dengan mengeluarkan sebuah teknik rahasia dari buku rahasia jiwa darah. Dan nama tekniknya adalah tapak darah iblis guys. Tidak lupa Chen Er mengumpat akan membuat Han Yun hancur lebur. Orang-orang juga percaya dengan teknik rahasia ini, hanya dipastikan bakal meninggoy guys. Tapi kira-kira apa yang bakal Han Yun lakukan? Hayu.
Dia mengeluarkan kekuatan tubuh emas Hongmengnya dan menghancurkan tapak iblis itu dengan mudah. Tapi kata siapa, itu semua sudah selesai guys. Ternyata masih ada banyak sekali tapak iblis yang dikeluarkan oleh Chang'er. Sehingga Tuer hanya menerobos semua tapak iblis itu, tapi di satu sisi dampaknya juga luar biasa, membuat dirinya memuntahkan darah. Di sini dia juga menembakkan sebuah kekuatan emas yang berhasil menghancurkan tapak iblis terakhir. Chang'er mengatakan hanya masih tidak cukup kuat untuk membantai dirinya. Walaupun dia mengakui hanya sebagai seorang murid tukang, itu sudah termasuk kuat. Kali ini Chang'er menggunakan pedangnya dan menerjang guys. Tapi anehnya itu berhasil dihancurkan oleh Hanyu dengan tangan kosong dengan begitu mudah guys. Tentu itu membuat dia sangat bingung. Buat kalian yang gak tahu, sebenarnya si Hanyun itu menggunakan api Hongmeng. Hanya saja tidak ditunjukkan supaya nggak ketahuan sama orang-orang di sana guys. Sehingga kejar-kejaran di atas udara pun terjadi. Kali ini Chang'er terpojok. Hanya menangkap tangan kirinya dan langsung memutuskannya guys. Wow, langsung diputusin, udah kayak tangan boneka Barbie aja nih. Tentu itu membuat Ruyan Wuqi auto ketar-ketir dan langsung meneriaki Hanyun untuk tidak membantai anaknya guys. Sementara semua tetua hanya terdiam melihat tangannya Chang'er yang sudah diputuskan. Tapi belum sempat Ruyan Wuqi bergerak, Ketua Tan Tai langsung menghentikannya dengan mengatakan, "Apa kau ingin menghentikan pertarungan antara Hanyun dan Chang'er di hadapan semua orang? Padahal ini adalah pertarungan penentuan." Di sisi lain, Wuqi yang sudah tidak tahan melihat anaknya tersiksa, dia pun langsung berjanji di hadapan Ketua Tan Tai. Asalkan dia menyuruh Hanyun melepaskan anaknya, maka kompetisi besok akan berjalan seperti biasa. Dia juga memastikan bakal menyelamatkan anaknya satu ini. Tapi kita tahu guys, si Ruyan Wuqi itu suka mengingkari janji dan sangat membenci sekte Huangfu. Sedari awal dia sudah berniat mengusir sekte Huangfu. Sehingga Ketua Tan Tai yang berpikir seperti itu pun memastikan lagi, jika semisal kompetisi besok berjalan seperti biasa, lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Masalahnya, Chang'er adalah satu-satu anaknya Ruyan Wuqi guys. Sehingga dia pun memohon kepada Ketua Tan Tai. Tapi sayangnya juga, untuk masalah selanjutnya, itu nggak bisa dia putuskan sendiri. Alias itu bukan kewenangannya guys. Namun dia memastikan satu hal. Kalau sampai anaknya Chang'er meninggoy, maka semua orang dari sekte Huangfu itu nggak bakal ada yang bisa meninggalkan sekte beri abadi. Martikan kalau dia akan bertempur besar-besaran membantai semua orang sekte Huangfu guys. Waduh. Tentu setelah mendengar itu, Hanyun langsung menatap tajam. Dia seakan-akan merasa tertantang akan kata-katanya Ruyan Wuqi. Tapi di sisi lain, orang-orang dari sekte Huangfu itu mulai ketar-ketir guys. Gimana tidak ya? Karena mereka berada di tempat sekte musuh yang dimana itu adalah pusat kekuatannya, sekte peri abadi. Udah gitu ada temannya lagi, si istana peri jiwa ilahi pula. Jadi kalau semisal hanya asal bertindak dan salah bertindak, maka mereka semua bakal terkena imbasnya, sehingga itu bencana besar. Tapi kalian tunggu dulu, karena sebelum kita masuk ke spoiler video yang nanti bakal Mimin upload, kita pemanasan dulu nih. Karena spoiler kali ini bakal lumayan epic ya. Langsung saja kita masuk ke bangkai spoiler untuk part 123 episode 144 NTZZ
yang bakal rilis lagi di hari Jumat ya guys ya. Jadi guys, nantinya si Han Yun sambil terluka parah dan mencekik anaknya Chen dia mengatakan sesuatu hal. Dia bertanya langsung kepada Ruyen Wuji, yaitu dia pasti tahu teknik rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Mimin gak mau sebarkan dulu nama tekniknya, yang pasti teknik itu menantang surga guys, alias menantang langit. Selain itu, Han Yun juga bakal mengatakan dia tidak peduli sama orang-orang dari sekte Huangfu. Karena pada akhirnya, kalau semisal Han Yun terbantai, maka gurunya bakalan datang untuk menghancurkan sekte peri abadi mereka tanpa tersisa. Sehingga ancaman itu berhasil membuat si ketua sekte Ruyen Wuji menyerah guys. Dia bahkan bersumpah di hadapan semua orang sembari mengucapkan janjinya kepada Han Yun. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kira-kira janji apakah yang diucapkan sama Ruyen Wuji? Dan teknik terlang seperti apa yang disebutkan oleh Han Yun tadi? Yang dimana dikatakan teknik itu menantang langit alias menantang surga guys. Ini sungguh gila ceritanya nih, tidak disangka-sangka. So kita tunggu saja untuk spoilernya, dan untuk part 123 NTZZ episode 144 nih Tian Zhezun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat guys semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.